Ichi Nisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasan. Hari ini aku bakal nyeritain kemarin tanggal 16 Juli 2022 aku habis nonton event Yokai Parade dan sedikit bikin vlog-vlogan ala-ala gitu di ITS Surabaya. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa itu yokai? Jadi yokai itu adalah monster dari Jepang. Kayak gini. Nah ini tuh buku aku dapat dari setelah kali nonton Yokai Parade di ITS. Ini loh kak, dikasih semua pelajarannya, nama yokainya. Nah, event Yokai Parade ini diselenggarakan oleh Japan Foundation Jakarta, yang mana tujuannya itu untuk mengenalkan budaya Jepang kepada orang Indonesia. Awalnya itu diselenggarainnya di Jakarta selama 1 bulan. Kemudian Japan Foundation kerjasama dengan Konjen Jepang Surabaya nyelenggarain Yokai Parade di ITS dari tanggal 13 Juli 2022 sampai terakhir itu kemarin tanggal 2 Agustus 2022. Jadi sekarang udah selesai. Dan buat teman-teman yang kepo dan ternyata ketinggalan karena nggak bisa nonton langsung, bisa banget nih lihat di vlog-vloganku. Oke, nggak usah lama-lama deh, langsung aja kita lihat gimana keseruan Yokai Parade di ITS Surabaya. Let's fly! Yup, open this. Di event Yokai Parade ini, monster Jepang yang dipamerkan itu berupa gambar-gambar, lukisan, scroll picture yang ada ceritanya. Bahkan ada juga figur karakter dari yokai-yokai itu, serta miniaturnya juga loh. Dan kerennya pas aku nanya sama mbak-mbak panitianya tuh bilang kalau barang-barang ini tuh dibawa langsung dari Jepang. Di sana ada museum yokai yang punya kayak replikanya gitu, terus dibawa ke sini, dibikinin event di sini. Jadilah hantu Jepang itu jadi duta budaya gitu buat dikenalin kepada orang asing. Keren gak sih? Cuman hantu, cuman monster tapi jadi duta budaya gitu loh. Nah ini nih yang pertama, ada lukisan besar tapi nggak sembarang lukisan ya guys. Jadi sebenarnya lukisan ini tuh masih ada sambungannya, tapi mungkin karena nggak ada space yang cukup jadi nggak dipasang kelanjutannya tuh apa. Jadi ya aku imajinasiin sendiri sih kalau ini tuh menceritakan bahwa ada kayak pendekar gitu bawa samurai, terus itu mau gelut sama si laba-labanya. Mungkin kalau ada lanjutan dari lukisannya bisa lebih jelas ya itu gambarnya mengenai apa. Oh iya, tadi dapat buku juga kok tentang yokai. Jadi yokai yang dipamerin di sini semua tuh udah ada penjelasannya semua di bukunya tadi. Terus selanjutnya ada scroll picture nih yang sudah ada dari zaman Edo. Ini macam-macam yokai ada banyak nih. Ini yokainya tuh berbagai macam bentuk ya. Bisa dibilang berbentuk hewan, tapi juga punya tangan, punya kaki kayak manusia yang bisa berdiri tegak gitu. Ya namanya aja monster ya, kayak siluman gitu sih. Pada gambar ini ada keterangannya yang bertuliskan Minamoto no Yorimitsu in his village with the Tsuchigumo and yokai. Sepertinya gambar ini tuh menceritakan ada peperangan antara yokai, segerombolan yokai. Jadi kayak ada 2 geng gitu mau perang. Kemudian di ujungnya ada kayak bentuk yokai laba-laba, terus kayak pegang kain gitu. Di bawahnya ada itu kayak raja yang sedang tertidur, dan kemudian ada 4 pengawalnya deh sepertinya. Tapi yang 2 tuh lagi asik main catur. Apa mungkin para pengawalnya nggak sadar kali ya kalau si rajanya tuh diganggu sama yokai laba-laba tersebut. Monster Jepang nggak terlalu serem sih, masih sereman hantu Indonesia kayak pocong, kuntilanak, tuyul tuh apalagi serem banget.
Kemudian scroll picture yang selanjutnya itu sudah ada sejak era Meiji. Nah, di sini tuh ada gambar hantu yang cuma muka doang, terus ada rambut panjang sama kakinya tuh 3, entah kaki apa tangan ya itu ya. Juga ada angin topan hitam yang di dalamnya tuh kayak berisi 4 kepala gitu. Tapi ada 1 kepala yang senyum-senyum. Lalu gambar selanjutnya nih bertuliskan Attack on the Tsuchigumo. Nah, ternyata gambar ini tuh adalah kelanjutan dari peperangan tadi. Dan ternyata gambar kecil ini tuh bagian dari lukisan besar yang di awal tadi, yang ada seorang bawa samurai terus mau gelut sama laba-laba. Nah, itu tuh di sini diceritainnya, dimana si awalnya Tsuchigumo-nya tuh yokai laba-labanya tuh kan menyerang si Minamoto, lalu terus dibantulah sama keempat yang aku bilang pengawal tadi. Terus ada yang warna merah yang pakai sarung kotak-kotak ini tuh si Sakata namanya, dia mukul kepalanya Tsuchigumo pakai papan catur itu. Next, ada yokai apa lagi nih? Nah, ini tuh kayak ada seorang petani sih aku nyebutnya. Soalnya dia bawa cangkul. Kemudian dia terkaget-kaget karena ada hantu asap yang tiba-tiba keluar. Tangannya panjang banget, badannya juga panjang, terus dia berjenggot. Saking kagetnya, dilemparlah tuh cangkulnya. Kemudian dia kayak itu teriak-teriak minta tolong gitu. Terus nih ada lagi yokai yang nggak punya kepala, tapi di badannya tuh ada 1 mata sama ada mulut, tapi lengkap, punya tangan sama punya kaki. Terus kayak pegang tongkat gitu, dan mulutnya menganga, giginya runcing-runcing. Yang ini aku tahu nih, yokai berleher panjang namanya Rokurokubi. Terus nih ada lagi yokai kecil-kecil banyak banget, terus juga botak loh. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak tuyul gitu ya. Mana ini kayak nggak pakai baju lagi, tapi tuh mereka kayak kelihatan lagi pada nari bareng-bareng gitu. Lah, yokai ini kok mirip bentuk penari ya? Apa jangan-jangan Badara Wuhi punya saudara dari Jepang ya? Tuh kan bener dia nari-nari. Ini mah beneran saudaranya Badara Wuhi nih. Scroll picture selanjutnya ada dari periode Edo, yang mana di sini tuh kayak terlihat seperti gelombang laut, tapi kayak juga seperti naga. Soalnya ini ada mata sama ada mulutnya, terus kayak punya tanduk juga, tapi itu kayak gelombang laut gitu modelannya. Terus ada kepiting. Terus ini ada monster kayak kakek-kakek tua gitu, cuman telinganya tuh kok kayak bentuk kelopak bunga ya. Terus ini ada tikus deh kayaknya, tapi tikusnya kok kayak Mrs. Puff yang ngembang gitu ya, kayak ikan gabus gitu. Tapi ini sih tikus sih kayaknya, soalnya punya ekor sama punya kumis. Terus apa nih yang warna biru-biru, nggak tahu dah itu monster apa. Terus juga yang warna coklat nih kayaknya dia punya banyak lemak deh, soalnya kayak bergelambir gitu. Terus nih ada juga nih badannya cuma setengah badan ke bawah, terus kelihatan tuh kudelnya. Lalu ada juga yokai yang ini tuh wajahnya nggak jelas, ini kayak hewan tapi dia punya rambut yang panjang, terus dia kayak juga pakai piyama handuk gitu, terus telinganya juga kayak daun.
ini ada lagi kakek-kakek pakai jubah warna hitam, terus hidungnya sebesar hidungnya Patrick, matanya merah, telinganya juga kayak telinganya daun. Nah yang ini kayak bentuk ikan, tapi ikan apa ya? Ini ada gambar Fire. Terus kemudian apa nih, hitam besar, kayaknya sih siluman beruang. Tapi kok dia mau makan rambutnya si perempuan ini ya? Aduh kasihan banget nih mbaknya. Untungnya ada yang mau nolong nih para prajurit. Keterangannya sih tulisannya The Strength Tale of the Kamikiri. Oh mungkin yang siluman beruang hitam besar ini namanya Kamikiri. Buku-bukunya ini tuh kelihatan udah lawas-lawas banget, kayak dari bentuknya, terus pewarnaannya, jadi kayak berasa hidup gitu. Ya mungkin karena memang semua karya-karya ini tuh dibuatnya udah dari zaman dulu kali ya, terus makanya dibikin kayak museum gitu. Wah, apa ini? Bentuknya mirip seperti Reok Ponorogo, tapi masih serem Reok Ponorogo sih. Selanjutnya nih ada lukisan besar lagi, dan di sini kayaknya menceritakan ada 3 wanita yang ditakut-takuti oleh monster besar warna hijau. Apa mungkin itu buto hijau kali ya? Waduh, saking takutnya nih si mbaknya sampai sujud gitu. Mungkin dia berdoa biar si monsternya pergi. Nah yang satunya kok malah kayak say hi gitu ke monsternya, apa dia nggak takut ya? Nah ini mbaknya yang satunya kok kayak kepalanya pusing, pegang kepala. Ini ada kisah 100 hantu, 100 kinds of ghost stories. Dan ini tuh gambarnya terlihat kayak komik gitu. Ada gambar-gambar, lalu ada kayak ceritanya kecil. Lah, si Tarzan nyempil di sini ternyata. Kalau yang ini ada namanya Monster Mango. Itu tuh kayak mainan yang terbuat dari cardboard yang dipakai anak kecil untuk bermain. Dan ini tuh di setiap kartunnya ada wajah para hantu. Ada Rokurokubi, ada Kintaro, ada Lentera berhantu, macam-macam deh pokoknya. Selanjutnya nih ada lukisan besar lagi, dan di sini terlihat ada gambar yokai dengan leher panjang, yaitu Rokurokubi. Terus ada juga tuh yang di atas itu kayak perempuan, soalnya dari bajunya kayak baju perempuan, tapi matanya cuma satu dan lidahnya menjulur panjang. Terus kayaknya si Rokurokubi ini lagi nakut-nakutin perempuan ya. Aduh, kayaknya si perempuannya ini takut banget deh. Lah kok malah si bapaknya ini ketawa-tawa, kayak seneng banget. Dia tuh bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Aduh kasihan sekali. Mana si Rokurokubinya juga melet-melet lagi. Ya ampun, kasihan mbaknya. Kemudian kalau yang ini ada Amabie, si karakter lucu. Ini tuh dia terlihat seperti ikan, tapi cantik gitu kayaknya, kayak putri duyung gitu. Lucu-lucu banget, warnanya juga kecewek-cewekan gitu. Lucu sih kalau ada monster kayak gini, Amabie.
Padahal kan ini gambar-gambar yokai, monster gitu. Tapi karena warnanya tuh bagus, lucu-lucu gitu. Jadi nggak terlihat serem, malah kayak terlihat lukisan biasa. Nggak ada serem-seremnya sama sekali. Ini yang ku bilang figur karakter tadi, ini tuh gede banget bentuknya. Dan terlihat tuh sekilas seperti pahatan dari kayu. Tapi karena nggak boleh dipegang, jadi aku nggak tahu ya ini beneran dari kayu atau dari apa. Tapi bagus tau. Lalu yang ini ada miniatur-miniaturnya dari yokai-yokai tersebut. Untuk karakter apa ya ini kira-kira? Hewan deh kayaknya. Terus ini ada yang kepalanya juga panjang, lonjong gitu. Yokai yang kepalanya ada 2, tapi pakaiannya kayak pakaian biksu, cuman memang kepalanya kepala hewan. Nah ini malah kayak kepala burung, paruhnya panjang. Lalu yang ini kayak kepala kelinci, telinganya panjang. Nah ini yang yokai games tadi, yang dari cardboard. Nah, ini ada gambar jari, tapi jarinya tuh bercabang gitu. Jarinya bercabang tangan. Nah, ini kayak hewan apa nih? Kayak beruang, tapi serem. Nah, ini yang games tadi, permainan tadi. Warnanya tuh lucu-lucu tau. New Playful Monster Collection. Lalu apa nih? Ini ada kayak perempuan, tapi punggungnya kura-kura. Siluman kura-kura. Oh, Turtle Woman. Perempuan dengan punggung kura-kura. Udah kayak K-pop idol aja nerbitin album ada new editionnya. Kemudian ada Beast of the Zodiac. Gimana ini gambarnya, ada monster kuda poni, terus ada ularnya. Lalu kalau yang ini ada Station of Yokai Root, Yokai-ji. Ini adalah gambar yang tadi, gambarnya Roku Rokobi tapi cuman versi kecilnya. Lalu juga ada ceritanya Kyosai di zaman Edo. Nah ini nih, The Haunted Lantern, yaitu lentera berhantu. Kemudian ada jenglot juga, terus juga ada nenek lampir, ada siluman ular.
Ini lagi-lagi monster kakek-kakek botak nakut-nakutin perempuan. Selanjutnya hantu bermata 3, 3 New Do. Yokai Kitaro and Roku Rokubi. Nah, ini Kitaro, si anak bermata 1, dan Roku Rokubi, wanita berleher panjang. Yang ini nih paling keren. Kitaro punya squad dong. Neko Musume and Monster Cat. Ini mereka berdua ketakutan. Padahal Nekonya kawaii banget loh. Kemudian pada tahun 1965 itu mulai dibuatlah film-film Jepang yang bertemakan yokai monster. Di antaranya ada 3 film ini, yaitu 100 Spook Stories tahun 1968, kemudian Spook Warfare tahun 1968 juga. Yang terakhir ada Long with Ghosts, itu tahun 1969. Nah, ini ada figur karakter lagi. Kalau yang ini sepertinya terbuat dari batu sih kayaknya, kalau secara kasat mata dilihat gitu. Terus warnanya tuh pastel lucu gitu, cantik gitu kesannya. Dan ini disebut Nuri KB, namanya Nuri KB. Lumayan banyak pengunjung hari ini di museum. Ternyata banyak ya yang pengen tahu yokai dari Jepang tuh kayak gimana. Kemudian di scroll picture yang ini ada 5 yokai. Monster apa ya ini? Yang ini kepalanya seperti bentuk singa, tapi kurus. Kemudian ini mirip alien. Lalu yang terakhir ini aduh apa nih, senyum-senyum nggak jelas. Ini ada yokai monster dengan kaki besar yang sangat kotor, jijik sekali. Tapi di bawah kaki yang kotor itu ada 2 perempuan yang sedang bermain air.
Pindah ke gambar sebelahnya, ada tengkorak yang sangat besar. Tengkorak siapa ya sebesar itu? Raksasa kali ya? Oh, ini adalah gambar awal yang semakin diperjelas, yaitu saat Minamoto no Yorimitsu gelut dengan yokai spider. Lagi-lagi Rokurokubi muncul di sini. Iya, tahu kok kalau nggak boleh dipegang. Selanjutnya scroll picture yang terakhir nih. Lah ternyata ada juga ya yokai yang suka kentut kayak gini. Gila, kentutnya bisa menyebar sejauh itu loh. Jadi senjata saat melawan musuh. Makanya, ini para musuh pada kebauan terus pingsan deh.